Swastiastu. Saya Imade Darmika, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, NIM 20220000103330, mata pelajaran seni budaya kelas 003 kelompok 3.1. Hari ini tanggal 12 Juni tahun 2023 mengadakan praktek pembelajaran guna menunjang tugas portofolio UGM. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Pada asana Panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Ya, berharap ya semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran ini ya kita berdoa sebentar yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ketika belajar untuk hari ini itu bisa berjalan dengan baik. Silakan ketua kelas mungkin doanya sebentar ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Untuk hari ini ada yang tidak hadir nak ketua kelas, nak? Hadir semua Pak, nihil. Baik, untuk kehadiran ya sudah nihil semua ya, bagus di kelasnya sudah rajin ya, sangat senang semua bisa mengikuti pelajaran hari ini. Nah, baik, minggu lalu ya, kita sudah membahas tentang unsur-unsur seni rupa ya. Unsur seni rupa itu adalah sesuatu yang pokok, sesuatu yang mendasar, misalnya seperti titik, garis, ruang, tekstur dan lain-lain. Itu materi yang sudah dapat dijelaskan di bulan. Hari ini ya, kita akan membahas tentang materi namanya seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Nah, mungkin ada yang tahu apa yang dimaksud dengan seni rupa 2 dimensi? Silakan, Mak. Ya, silakan, Nak. Seni rupa 2 dimensi adalah seni yang bisa dilihat dari dua arah, yaitu dari depan dan dari samping. Ya, baik. Benar seperti yang sudah disampaikan oleh teman kalian ya. Jadi karya seni ini bisa diamati dari depan saja. Oke. Ada yang tahu contoh-contohnya seperti apa, Nak? Ya, silakan, Nak. Kalau menurut saya contoh karya seni 2 dimensi itu ada poster, lukisan, terus logo. Itu yang saya tahu. Ya, baik, benar ya. Jadi karya seni rupa 2 dimensi itu ya, contohnya di lukisan dan macam. Ya. Untuk selanjutnya seni rupa 3 dimensi. Barangkali ada yang tahu, Nak? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan, Nak. Oke, kalau menurut saya karya seni 3 dimensi itu adalah karya seni yang bisa diamati dari segala arah, punya panjang, punya lebar, punya tinggi, ada volume dan ketebalan. Ya, baik. Seni rupa 3 dimensi itu artinya memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi. Jadi ada volume. Jadi karya 3 dimensi ini bisa diamati dari segala arah. Mungkin ada yang tahu, Nak, angkat tangannya contoh dari seni rupa 3 dimensi. Silakan, Nak. Ya, benar ya. Jadi salah satu contoh karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni. Ya, baik. Mungkin sudah ada sedikit gambaran di awalnya. Nah, Pak harap nanti kalian dalam mengikuti pembelajaran ini ya penuh semangat. Nah, kenapa demikian? Ya, kalian sudah semangat mengikuti pembelajaran ini, jadi kalian akan mendapatkan manfaat. Nah, terutama nanti yang berkaitan dengan materi
mata dimensi dan tiga dimensi. Nah, baik, untuk hari ini Pak akan sampaikan dulu materi pokok yang akan kita bahas, yaitu yang pertama nanti pengertian seni rupa, kedua pengertian seni rupa dua dimensi, ketiga pengertian seni rupa tiga dimensi. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama nanti kalian bisa paham tentang apa itu seni rupa. Kemudian yang kedua, kalian bisa mendeskripsikan seni rupa dua dimensi dan seni rupa tiga dimensi. Kemudian yang paling penting nanti kalian bisa menganalisis yang berkaitan dengan karya seni dua dimensi dan tiga dimensi. Nah, baik. Sampai di sana dulu ada pertanyaan? Pak kira sudah jelas ya. Baiklah anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan ya untuk lebih jelas Pak akan bukakan video nanti tolong informasi apa yang ada dalam video tersebut yang berkaitan dengan karya seni dua dimensi dan tiga dimensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7. Kembali di channel M7 kali ini semoga kita semuanya sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Sobat M7 semuanya, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang materi seni rupa dua dimensi dan tiga dimensi. Seni rupa adalah salah satu cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan raba. Maksudnya adalah bahwa seni ini mempunyai ciri-ciri dapat dilihat serta diraba. Sobat yang tujuh semuanya, jika dilihat dari bentuknya, seni rupa dibagi menjadi dua, yaitu seni rupa dua dimensi dan seni rupa tiga dimensi. Selanjutnya akan kita bahas seni rupa dua dimensi dan tiga dimensi. Berikut contoh-contoh karyanya. Seni rupa dua dimensi memiliki beberapa ciri, di antaranya yaitu yang pertama, hanya dapat dinikmati dari satu arah saja, yaitu arah depan atau arah belakang. Ciri yang kedua, memiliki dua ukuran, yaitu panjang dan lebar. Yang terakhir, memiliki koordinat suku X dan suku Y. Contoh yang pertama adalah lukisan. Lukisan adalah hasil karya seni dua dimensi yang banyak kita temui. Lukisan ini memiliki berbagai macam aliran seperti naturalisme, abstraksionisme, judaisme, impresionisme, dan sebagainya. Contoh yang kedua adalah fotografi, adalah karya seni yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi kamera. Seni ini menghasilkan karya berupa foto. Contoh yang ketiga adalah logo. Logo merupakan sebuah identitas sebuah perusahaan, e-commerce atau korporasi yang paling mudah untuk diingat. Pembuatan logo juga memadukan jiwa seni yang tinggi dengan nalar filosofi yang dibuat dengan sistem komputerisasi digital. Yang keempat adalah kaligrafi, merupakan rangkaian huruf yang mempunyai makna dan tersusun sehingga menyerupai suatu wujud tertentu. Yang kelima adalah mozaik, merupakan karya seni yang dibuat dari susunan remah-remah benda kecil dengan suatu pola tertentu yang tentunya akan menyerupai sebuah benda. Remah benda kecil ini biasanya bisa berupa limbah seperti kulit telur, serpihan kaca, kayu, dan keramik. Yang keenam adalah batik. Batik merupakan wanita nenek moyang Indonesia yang diakui oleh UNESCO.
Batik dibuat dengan teknik kanting dan cap dan biasanya digunakan sebagai pakaian adat. Contoh terakhir dari seni rupa dua dimensi ini adalah seni grafis. Adalah cabang seni rupa dua dimensi yang proses pembuatan karyanya dengan menggunakan teknik cetak. Hasilnya bisa berupa poster ataupun banner. Sobat yang khusus semuanya, selanjutnya adalah kita bahas seni rupa tiga dimensi. Seni rupa tiga dimensi mempunyai beberapa ciri, di antaranya yaitu ciri yang pertama, bisa dinikmati dari segala arah memandang, bisa dari atas, bawah, kiri, kanan, depan, dan belakang. Ciri yang kedua, memiliki tiga ukuran yaitu panjang, lebar, dan tinggi, dan mempunyai volume atau ruang. Ciri yang ketiga adalah mempunyai koordinat sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Contoh seni rupa tiga dimensi yang pertama adalah patung. Adalah karya seni rupa tiga dimensi yang banyak kita jumpai sejak zaman nenek moyang Indonesia. Patung biasanya menggunakan berbagai macam teknik, bisa bahan lunak ataupun berbahan keras. Hasilnya menyerupai manusia, binatang, atau makhluk hidup yang lainnya. Contoh yang kedua adalah keramik, yaitu sebuah karya seni rupa tiga dimensi antara seni tradisional ataupun kontemporer. Keramik biasanya digunakan untuk perabotan rumah tangga atau hiasan seperti vas bunga, guci, tembikar, dan sebagainya. Contoh yang keempat adalah kriya. Kriya merupakan seni yang proses pembuatannya terletak pada keterampilan tangan dan mengolah bahan agar mempunyai nilai guna dan nilai estetis. Biasanya kriya ini berbentuk karya yang terbuat dari batu, tanah liat, logam, kain, dan kayu, dan lain-lain. Setelah tadi kalian perhatikan ya video pembicaraan tentang rupa dua dimensi, Pak di sini akan mempertegas lagi sedikit ya tentang rupa dimensi yang ada di layar ya, semuanya nak. Itu Pak mulai dari pengertian seni rupa. Seni rupa adalah karya yang memiliki bentuk atau wujud sehingga dapat diraba, dirasakan, dan diamati secara. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Jadi karya seni rupa ini adalah karya yang memiliki wujud, yang ada bentuk visualnya. Contoh misalnya seperti karya seni patung. Bisa kita lihat, bisa kita raba, ya, karena dia memiliki wujud visual. Itu yang pertama. Ini yang rupa. Kemudian yang kedua adalah seni rupa dua dimensi. Mungkin di awal sudah disinggung tadi ya. Tegas sedikit ya. Seni rupa dua dimensi yang meliputi garis, cahaya, warna, bentuk, dan gerak. Artinya seni rupa dua dimensi bisa diamati dari satu arah saja, yaitu dari part memiliki ukuran panjang atau lebar. Kalau seni rupa dua dimensi seperti melukis, fotografi, dan ya. Nah ini relevan yang itu tadi ya. Jadi sudah sangat jelas dengan rupa dimensi. Kemudian yang nomor 3 yaitu seni rupa tiga dimensi. Seni rupa tiga dimensi yang meliputi ruang dan wujud yang dapat dirasakan langsung baik dengan cara dilihat maupun diraba. Artinya seni rupa tiga dimensi bisa diamati dari segala arah, yaitu depan belakang, samping kiri, samping kanan, atas bawah. Ukuran panjang, lebar, tinggi, atau memiliki volume ataupun ketebalan. Contoh seni rupa tiga dimensi adalah seni patung, arsitektur, seni gambar, ukir, dan seni instalasi ataupun karya seni tiga dimensi. Nah, artinya karya ini jadi memiliki volume ataupun ketebalan. Ya, memiliki volume ataupun ketebalannya, ada unsur ruangnya. Kira-kira jelas kan? Ada yang bertanya? Tidak. Kira sudah sangat jelas ya.
selanjutnya kelas kita akan buat kelompok ya, buat kelompok kalau tidak RKPD silakan nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, sudah buat kelompok nak? Sudah ya. Kalian nanti diskusikan yang pertama berkaitan dengan harga seni kompetensi, kedua akan harga. Nah, apa saja yang menjadi poin-poin nanti yang akan kalian diskusikan dalam materi ini. Misalnya mineral dua dimensi bisa dilihat dari jenisnya dulu. Apakah nanti jenisnya hanya pesan saja atau ada yang lain? Ya, kemudian dari fungsi, apakah fungsinya nanti murni ataupun terapan? Ya, atau ada yang fungsi yang lain? Kemudian nanti dari media yang digunakan, apakah nanti hanya menggunakan cat air saja atau ada media yang lainnya? Kemudian yang lebih satu adalah teknik atau teknisnya seperti apa? Ya, apakah nanti misalnya apakah nanti yang menggunakan teknik usel, ini cat air, ini pelakat ataupun yang dua dimensi. Bagaimana dengan tiga dimensi? Ya, silakan nanti kalian gali informasinya itu. Bawa HP kan? Mungkin semua membawa HP, silakan kalian manfaatkan ya teknologi itu dengan sebaik-baiknya. Itu hal yang positif. Ya, ada yang bertanya? Apabila sudah jelas ya, silakan kalian mulai duduk di tempat duduknya masing-masing dan diskusi. Baik, sebelum anak-anak menuju kelompok masing-masing ya, ini ada LKPD ya, jelaskan dulu. Silakan nanti ditulis setelah kelompok masing-masing kemudian ada kelas. Kemudian ini silakan nanti apa yang kalian diskusikan silakan tulis ya. Kelompok ya. Nah, Kak Dira sudah semua ya, kelompok mendapatkan LKPD. Silakan kalian menuju kelompok masing-masing. Silakan. Dapat informasi kan?
Kak Kira, waktunya sudah selesai ya, sudah habis untuk diskusi. Nah, untuk selanjutnya kita akan presentasikan ya hasil dari diskusi dari materi yang kalian dapatkan. Jadi yaitu tentang rupa, definisi dan ya. Dan itu kalian siapkan materinya masing-masing. Silakan sekarang menghadap ke depan semua. Ya, silakan. Ya. Baik, untuk selanjutnya ya hasil dari diskusi kalian yang sudah kalian diskusikan tadi yang mengenai dan juga definisi, misalnya kita presentasikan di ya. Mohon untuk kelompok 1 ya, kelompok 1 jadi dapat apa namanya diskusi tentang rupa definisi ya. Nah, silakan di depan kelas dengan alur ini namanya presentasi sudah selesai. Jadi teman yang lain nanti boleh menanggapi ya tanya atau bahkan ya angkat-angkatnya ya jelas kan? Dan silakan langsung saja ya kelompok 1 di depan presentasikan. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang seni rupa 2 dimensi. Akan saya mulai. Yang pertama yaitu pengertian dari seni rupa 2 dimensi. Seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang hanya mempunyai 2 ukuran atau sisi, yaitu panjang dan lebar, serta hanya bisa dilihat dari satu arah saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari seni rupa 2 dimensi. Di sini kami mengambil 4 jenis. Yang pertama lukisan, yaitu seni yang dilakukan dengan menuangkan ekspresi atau ungkapan ke dalam kanvas dengan menggunakan cat. Yang kedua, fotografi, yaitu cara dalam mengambil atau mendapatkan gambar dengan menggunakan kamera. Yang ketiga, batik, yaitu seni lukis di atas kain dengan berbagai warna. Yang keempat, kaligrafi, yaitu seni menggunakan tulisan dengan berbagai bentuk dan model tertentu. Selanjutnya, media dari seni rupa 2 dimensi. Berdasarkan fungsinya, dibagi menjadi 2, yaitu bahan utama dan bahan penunjang. Untuk bahan utama, contohnya yaitu kanvas dan cat. Untuk bahan penunjang, contohnya kayu dan batu. Berdasarkan sumber bahannya, dapat dibagi menjadi 2, yaitu bahan alami dan bahan sintetis. Bahan alami merupakan material bahan dasarnya berasal dari alam. Sedangkan bahan sintetis yaitu bahan-bahan alam yang telah diolah melalui proses fabrikasi atau industri tertentu. Sedangkan berdasarkan sifat materialnya dibagi menjadi bahan keras, bahan lunak, bahan cair, bahan padat, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu teknik. Teknik dari seni rupa 2 dimensi ini terbagi menjadi 4 teknik, yaitu yang pertama teknik linear, yaitu cara menggambar objek dengan garis sebagai unsur utamanya. Yang kedua, teknik blok, yaitu cara menggambar dengan menutup objek menggunakan satu warna. Yang ketiga, teknik arsip, yaitu cara menggambar dengan garis-garis sejajar atau menyilang. Yang terakhir, teknik busa, yaitu cara menggambar dengan menggoreskan pensil dalam posisi miring, kemudian disapu dengan kertas, kain, atau tangan. Yang terakhir, fungsi dari seni rupa 2 dimensi. Fungsinya yaitu sebagai kepuasan spiritual dan cara mengekspresikan jiwa seniman dalam sebuah karya. Karena karya seni rupa 2 dimensi ini mengutamakan nilai keindahan. Sekian pemaparan materi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, baik, silakan mungkin Anda ya. Saya mau bertanya, contoh-contoh dari seni rupa 2 dimensi yang bisa kita temukan di pada ini. Pertama ada poster, kedua ada logo usaha,
Pertanyaannya apa nak? Ya. Media apa saja yang digunakan dalam seni rupa dua dimensi? Medianya berdasarkan fungsinya yaitu dua kertas dan berat, bahan yaitu kayu dan batu. Sedangkan berdasarkan strukturnya bahan alami dan bahan sintetis. Berdasarkan sifat materialnya bahan gas, bahan guna, bahan cair dan bahan padat. Sudah jelas. Ada yang bertanya lagi? Kayaknya ya. Sudah jelas semua dari paparan dari hasil fisik nomor 1 yang mengenai seni rupa dua dimensi. Jadi sudah paham sekali hasilnya, sudah sangat bagus ya Kak. Sebagai apa dulu? Sudah selesai, artinya sekarang kembali kepada ya, kita dari kelompok 1 selesai ya. Jadi dilanjutkan langsung dengan kelompok 2 ya. Di kelompok 2 itu akan mempresentasikan tentang seni rupa 3 dimensi. Nanti untuk teknis, alur sama ya. Nanti teman-teman yang lain atau kelompok yang lain nanti boleh menanggapi, boleh bertanya ataupun nanti boleh memberikan saran ya. Jelas ya. Jelas. Silakan kelompok 2 langsung maju ke depan ya. Penganjat. Halo semua. Jadi kita dari kelompok 2 di sini kita akan mempresentasikan tentang karya seni rupa 3 dimensi. Kita akan menjelaskan pertama pengertiannya dulu. Pengertian karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta memiliki volume atau ketebalan. Berdasarkan fungsinya, karya seni 3 dimensi dapat dibagi menjadi 2, ada seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni adalah jenis karya seni rupa yang lebih mengutamakan aspek keindahan, contohnya adalah patung. Terus seni rupa terapan itu adalah karya seni rupa yang lebih mengutamakan aspek kegunaan daripada keindahan, contohnya adalah keramik. Selanjutnya adalah jenis-jenis karya 3 dimensi berdasarkan bentuknya ya. Ini ada yang pertama kubisitis atau bangunan yang menyerupai bangunan kubus dan balok. Yang kedua ada silindris atau benda-benda yang menyerupai silinder atau tabung atau elips. Selanjutnya ada kerucut atau piramid, di mana bentuknya memiliki alas yang berbeda atau bisa bentuknya lingkaran atau persegi dan memiliki titik puncak. Yang terakhir ada bulat atau bola. Bulat atau bola adalah bentuk benda yang memiliki sisi melengkung. Selanjutnya adalah teknik-teknik yang digunakan dalam membuat karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama ada teknik butcher. Teknik ini digunakan untuk bahan dasar yang lunak. Yang kedua ada teknik pahat. Teknik yang digunakan untuk mengurangi bagian bahan dasar sedikit demi sedikit. Lalu yang ketiga ada teknik konstruksi. Teknik yang digunakan untuk bahan dasar berupa bahan daur ulang. Yang keempat ada teknik core, adalah teknik membuat patung dengan cara dicetak. Selanjutnya yang terakhir adalah teknik modeling. Teknik ini mirip dengan teknik core, hanya saja beda pada bahan yang digunakan. Ini kita tambahin ada contoh-contoh karya seni 3 dimensi. Yang pertama ada patung, keramik, gerabah, lemari, arsitektur, kria, dan lain sebagainya. Itu tadi penjelasan dari kita buka sesi untuk bertanya. Mungkin ada yang ingin bertanya? Sana ya. Apa perbedaan dari seni murni dan terapan? Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari si Widyatari. Jadi perbedaan dari fungsi seni rupa murni dan juga terapan adalah yang pertama itu apabila seni rupa murni itu dia lebih mementingkan aspek keindahannya, sedangkan seni rupa terapan lebih mementingkan aspek kegunaannya, tapi tidak menghilangkan aspek keindahannya. Next, ada lagi yang mau bertanya? Yang lain silakan angkat tangannya nak. Ya. Apa yang dimaksud seni rupa murni 3 dimensi? Ya, seni rupa murni itu adalah yang mengutamakan keindahan. Contohnya seperti patung. Yang lain ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan, silakan nak.
Jelas ya semua? Jelas ya. Jadi pemaparan dari kelompok 2 tentang seni rupa 3 dimensi Pak Kira sudah sangat jelas. Jadi apa namanya istilahnya sudah terpapar. Ya. Nah, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2 ya. Nah, silakan 2 kembali ke tempat ya. Tadi setelah kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, saatnya kita diskusi ya. Nah, terkait dengan apa yang sudah kalian paparkan tadi, itu sangat luar biasa sekali paparnya ya. Jadi tentang 2 dimensi, 3 dimensi, misalnya 2 dimensi itu ya. Jadi ternyata karya itu sebenarnya biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi termasuk rumah tangga misalnya, itu banyak sekali karya-karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi ternyata itu dari media juga sangat beragam, teknik juga sangat beragam sekali. Jadi Pak Kira seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi ini ya kita pelajari ini sangat bermanfaat ya bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya mungkin dari kesimpulan ini ada yang bisa menambahkan ya silakan angkat tangannya. Nah, di sini saya akan menyimpulkan tentang karya seni 2 dimensi. Karya seni 2 dimensi merupakan karya seni yang memiliki 2 ukuran yaitu panjang dan lebar. Seni rupa dimensi hanya mampu dinikmati dari arah depan. Arah depan. Ya, jadi yang sudah disampaikan ya sudah pertemuan kalian, jadi secara garis besar ya seni rupa 2 dimensi itu adalah seni rupa yang bisa diamati dari arah depan saja. Jadi bukan panjang. Selanjutnya mungkin dari seni rupa 3 dimensi ada yang bisa menyimpulkan angkat tangannya? Ya, silakan. Saya mau coba menyimpulkan dari awal tadi. Kita belajar tentang karya seni rupa dari 2 dimensi dan 3 dimensi. Dari 2 dimensi dari karya sama teman saya cuma dilihat dari satu arah. Dan yang kayak dua bilang juga 2 dimensi punya banyak fungsi ternyata di dalam kehidupan sehari-hari. Terus kalau yang 3 dimensi yang tadi saya dapat dari teman-teman yang sudah berkata juga tadi, 3 dimensi itu lebih ada bisa dilihat dari segala arah, punya volume, punya ketebalan, dan ternyata berfungsi, memiliki fungsi gerakan, memiliki fungsi juga, jadi bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari juga. Itu yang saya dapat. Baik, jawabannya sudah sangat komplit ya, jadi Pak tidak perlu ulas lagi. Kita berikan aplaus dulu dari semuanya. Baik, tugas kalian ya tadi yang sudah ditulis di LKPD masing-masing ya silakan kumpulkan ke depan. Pak akan periksa, Pak beri nilai ya. Silakan nak maju perwakilannya saja. Baik, ini tugasnya ya kelompok masing-masing ya Pak sudah nilai. Silakan ambil ke depan, nah kelompok 1 akan maju ke depan, nah ambil.
Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Nomor 7. Baik, ini ada lembar refleksi ya. Silakan nanti kalian mulai ya. Tentang saja. Dan nanti hasilnya nanti Pak minta di akhir ya memberikan sunnah. Ada yang belum dapat nak? Ya, nanti Pak minta itu hasilnya silakan dikirimkan saja. Ya, untuk selanjutnya Pak akan menginformasikan nanti tugas yang kita akan tugas di depan kita akan mulai berkarya seni. Terkait nanti berkarya seni ini kita akan membuat karya seni rupa 2 dimensi. Ya, rupa 2 dimensi ini kita akan fokus mengerjakan gambar poster. Nanti tugasnya nanti minggu depan para nanti minggu depan semua membawa catatan ya, katanya membawa pertama itu ada buku gambar A3, kedua cat air. Kelengkapannya misalnya nanti cat air, kelas air, kemudian ada karet, pensil, warna lain dan lain-lain. Ya, jadi itu yang kalian bawa minggu depan supaya nanti kita bisa praktek ya. Enggak, nak? Mengenai bahan dan alat ada yang bertanya, silakan. Mungkin ada yang ragu. Ya. Nah, di akhir pelajaran ini ya kita kembali berdoa. Ya, karena proses belajar kita sudah berjalan dengan baik. Ya, silakan ketua kelas dipimpin ini. Sebelum mengakhiri pelajaran, nanti kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik. Ada yang bertanya sebelum Pak akhir pelajarannya? Tidak. Sudah jelas sekali. Jadi Pak apresiasi kelas ini ya. Nah, sebagai penutup ya kita akhiri pelajaran ini dengan Parama Santi. Pada asana. Parama Santi. Om Santi 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 Om.